Dukung pengadilan rakyat, viralkan tagar, copot Budi Ari dari jabatannya sebagai Menteri Koperasi. Karena nama Budi Ari Setiadi ketika menjabat sebagai Menteri Kominfo, Menteri Komunikasi dan Informatika di era Jokowi, nama Budi Ari Setiadi sudah dicatat di dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum dalam dugaan kasus judi online. Nah, namanya sudah dicatat dan disebut-sebut oleh jaksa penuntut umum di dalam surat dakwaan. Tetapi Budi Ari Setiadi tidak punya malu sama sekali. Tidak segera mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Koperasi saat ini. Ini kan ciri-ciri bangsa yang tidak punya rasa malu sama sekali. Sedangkan kalau di negara-negara maju, jangankan namanya terseret, tercantum, disebut di dalam surat dakwaan suatu kasus. Nah, wong namanya baru tercemar sedikit saja, para pejabat-pejabat di negara maju itu langsung mengundurkan diri. Nah, ini ndak Budi Ari Setiadi yang namanya sudah disebut di dalam surat dakwaan dugaan kasus judi online, resmi dicatat oleh jaksa penuntut umum. Tetapi Budi Ari Setiadi jangan nggak punya malu, sama sekali nggak punya malu. Masih didukung oleh pro Jokowi yang memang gemar dan suka hidup miskin, susah, sengsara, menderita demi Jokowi dan Gibran menguasai Indonesia. Rakyat-rakyat Indonesia yang pikirannya kurang waras itu memang aneh. Mereka rela hidup miskin, susah, dan menderita. Demi apa? Demi junjungan mereka, Jokowi dan Gibran tetap berkuasa di Indonesia. Nah, sedangkan rakyat yang lainnya tidak betah hidup miskin, susah, sengsara, menderita. Apalagi sampai pergi ke luar negeri menjadi TKI TKW hanya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Mereka banyak yang sudah nggak betah. Oleh sebab itulah saat ini sudah semakin banyak rakyat Indonesia yang wajar, yang sadar, yang waras, yang sadar dan waras ingin hidup sejahtera, adil, sejahtera, kaya raya di negeri sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara tidak fanatik buta kepada Jokowi, Gibran, dan seluruh antek-anteknya. Sidang perkara judi online Kementerian Komunikasi dan Informatika alias Kominfo, zaman dulu namanya Kominfo ini tatkala era Jokowi, yang sekarang bernama Komdiki, era Prabowo namanya berubah menjadi Komdiki. Ini menuai sorotan tajam. Mengapa menuai sorotan tajam? Nah, setelah nama Budi Ari Setiadi disebut-sebut dalam surat dakwaan. Jelas nama Budi Ari Setiadi yang saat ini menjabat sebagai Menteri Koperasi, namanya disebut-sebut dalam surat dakwaan. Nah, Budi Ari Setiadi yang merupakan ex Menkominfo, jadi ex alias mantan Menteri Komunikasi dan Informatika di era Presiden ke-7, yaitu Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Nah, itu disinggung beberapa kali dalam persidangan perdana. Persidangan perdana judi online Komdiki, ya, judi online Komdiki, karena memang sekarang namanya berubah menjadi Komdiki. Yang kemarin namanya Kominfo. Hal tersebut diungkap jaksa penuntut umum. Jadi jaksa penuntut umum nih, JPU, atas 4 terdakwa, yakni Zulkarnain Abriyantoni, itu yang pertama, yang kedua Adi Kismanto, yang ketiga Alwin Jabarti Kemas, dan yang keempat Muhrijan alias Agus, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 14 Mei tahun 2025. Ini kan masuk bulan Mei. Nah, ini kalau Budi Ari Setiadi setelah namanya tercatat dalam surat dakwaan, kemudian Budi Ari Setiadi seharusnya segera mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Koperasi saat ini. Nah, jika Budi Ari Setiadi tidak segera mengundurkan diri dari jabatannya saat ini sebagai Menteri Koperasi, maka pengadilan rakyatlah yang akan bertindak. Oleh sebab itu,
seluruh rakyat Indonesia yang merasa sudah nggak betah hidup miskin, susah, sengsara, menderita, mari dukung pengadilan rakyat, sebarkan dan viralkan tagar copot Budi Ari, agar Presiden Prabowo Subianto segera mencopot Budi Ari Setiadi dari jabatannya sebagai Menteri Koperasi saat ini. Inilah pengadilan rakyat. Jika rakyat diam saja, tidak al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, rakyat tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar, tidak mau mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran, maka rakyat akan selalu mendapatkan petaka musibah, bahkan mendapatkan laknat. Laknat itu kutukannya hidupnya banyak yang susah, sengsara, menderita, miskin, punya utang setiap hari, bahkan menjadi TKI dan TKW ke luar negeri. Nah, bagi rakyat-rakyat yang sudah mulai sadar tidak betah hidup miskin, susah, sengsara, menderita, maka insya Allah rakyat itu akan mendukung pemerintahan Prabowo untuk menyikat, membersihkan semua antek-antek dari projo ini. Antek-antek projo yang ketika memimpin di era Jokowi seenaknya melakukan apa saja. Nah, saat ini mereka tidak bisa seenaknya. Mereka walaupun membawa nama Allah yang mengatakan Budi Ari Setiadi, Gusti Allah tidak saris, Gusti Allah mboten sari, Gusti Allah enggak tidur, maka sekarang inilah Allah akan memberikan bukti kebenaran. Allah akan mengungkap seluruh kejahatan yang mereka selama ini menjauhkan nama Allah dari politik mereka. Tetapi ketika mereka diseret ke dalam satu kasus, yaitu kasus dugaan judi online, mereka membawa nama Allah. Lah kok enak? Allah mau ditipu seenaknya? Nggak bisa ndak. Oleh sebab itulah, mari seluruh rakyat Indonesia budayakan di dalam politik Indonesia selalu ada nafas-nafas agama, ada nafas-nafas Islami, agar politik di Indonesia ini terhiasi oleh hiasan indah ilmu agama Islam. Jika tidak, maka politik Indonesia di dalam bangsa dan negara Indonesia ini, politiknya akan haus kering dari nafas agama. Sehingga politik Indonesia ini selalu kering kerontang dari keindahan. Politiknya hanya haus kekuasaan, haus jabatan, haus kekayaan, dan bertindak sewenang-wenang seenaknya. Bahkan mereka akan rela dan tega menipu, membohongi rakyat di mana-mana setiap saat. Oleh sebab itulah, mari kita senantiasa bekerja sama dan berdoa semoga Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin, 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 Allahumma amin.